ke-10 ya. Akan terjadi dari kedua tim yang tentunya akan bermain di game kali ini, Onyx dan juga RRQ. Wah, kita akan lihat ya game terakhir. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan nih guys ya. Udah ada Kimi, Joy, Lapu-Lapu, Chow, dan juga Harit. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya ada Hero Macam, Gusion, Leslie, Kufra, Esmeralda, dan juga Parsya. Halo Gilang, welcome. Welcome Gilang. Wih, thank you dikasih kucing ke kita. Langsung masuk ke game yang ke-10 ya, atau game terakhir. Ada Zilan, ada juga ini. Aduh guys, siapa ini guys namanya guys? Aduh guys, nama terbalik ya. Leslie aja lah teman-teman ya. Leslie yang kini akan mencoba untuk langsung ke area top lane, berhadapan dengan Harit dari Giyu. Kita akan lihat pertarungan yang bakal terjadi, di mana serang Rift mencoba membuka satu buah lompatan, menelan seorang 9 yang kini mulai masuk bagian dalam, memberikan ancaman. Purple buff akankah berhasil ditumpangkan, dan Gears kehilangan sebuah purple-nya dengan cepat. Satu buff flicker pun berhasil terjadi, sehingga berhasil juga membuat dirinya pun selamat, dan Rift gagal untuk bisa mengejar. Mulai dengan kini mulai mencoba untuk memberikan satu buff pressure tambahan lagi. Guys harus bisa menggunakan sebuah retributionnya. Jika nggak mau dua buffnya pun hilang. Namun Rift pun juga kini mulai datang, siap untuk bisa mengcover posisi. Namun tembakan cukup deras terjadi, membuat seorang Zilan pun harus berhati-hati. Tapi kali ini Rift akan mencoba memberikan lompatan lagi, memberikan ancaman dengan perlahan, menipiskan darah dari seorang 9. Di saat di area bawah juga ada pertempuran yang kini akankah cukup bisa dimanfaatkan, dan ternyata Astrokate mulai datang di sana, siap memulai pertarungan juga. Dan apakah ada pemain yang berhasil untuk dijadikan sebuah targeting utama untuk point kill dari pasukan teman-teman tim Onyx? Dimana kali ini juga ada seorang Leslie yang masih mencoba untuk menjaga area secara perlahan. Gak mau mencoba untuk memasakkan seperti War yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Di salah satu kelomang pun harus diikhlaskan langsung ke arah seorang Han. Mencoba ngambil space juga dengan adanya beberapa buff yang kini sedang mencoba untuk diambil. Cukup baik, kita lihat buff yang akan sepertinya bisa didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx. Dan ada satu bot sambar yang ternyata gagal terjadi. 90 masih berhasil kabur kali ini. Namun serangan tambahan pun juga terbuka, di mana serang Han kini akankah harus ditumbangkan. Tembakan dijalankan, membuat Astrokate pun kini dalam sebuah masalah. Namun juga ada sebuah pergerakan di mana serang Cleo pun kini berada di arah bawah, mencoba maksimalkan dengan Wave Neon yang harus juga kembali dilakukan platingan di sana. Dan Sarcel yang pertama ini nantinya bisakah diambil untuk pasukan dari tim Onyx dengan lompatan dari serang Rift. Mencoba untuk melompat langsung mengenai serang 9, harus membuat dirinya pun kini berhati-hati di sana. Akan mencoba untuk ngambil kesempatan juga ke arah turtle-nya, berhasil diamankan nantinya. Namun satu buff first bolt berhasil terbuka, dengan harus membuat seorang Witch pun tumbang untuk pertama kalinya. Dan Leslie-nya memang bermain lebih pasif sih, dan sepertinya memang akan manfaatin banget dari segi range damage untuk bisa ngasih ya beberapa plate untuk bisa dilakukan. Dan satu sontekan membuat Han kini juga ditumbangkan. Pengambilan turtle pun juga kini akan dilakukan. Di last game, teman-teman dari tim Onyx mencoba untuk mengambil space, di mana turtle pun juga kini akan kabras untuk bisa mereka ambil. Wave Dragon tadi sempat terbuka, dan satu buff Vida Strike pun juga kini akan membuat masalah, di mana serang Cleo pun juga kini akan seperti yang terkena last hit tambahan. Dan Astrokate pun membuka point kill, dan ini bencana karena seharusnya pun malah berhasil diambil di tangan dari serang Zilan. Bahkan double kill dan triple kill pun berhasil didapatkan seorang Astrokate, menjadi ancaman. Dan Leslie-nya bahkan juga berhasil memenangkan pertarungan yang pertama di area atas sana, membuat kini pertarungan dari pasukan tim RRQ harusnya nggak mudah untuk bisa mereka menangkan. Mencoba untuk menjaga juga area dengan Wave Neon yang harus diplating lagi. Cleo membuka clearance secara perlahan, dan mulai ada rotasi yang juga kini akan dilakukan langsung untuk seorang 9 yang akan mencoba untuk ke arah atas sepertinya untuk gamenya kali ini. Wave Dragon yang mungkin bisa nanti jadi sambaran. Pelompatan
Masih terkonek, curi-curi pun berhasil terjadi. Lihat ada seorang Leslie-nya mencoba menambah serangan dengan ultimate snipe, namun mampu berdiri pun dalam bahaya. Ada sebuah Way of Dragon dan lihat ada sebuah maximum charge yang juga tadi sempat digunakan di area depan sana, membuat Rift harus hampir saja dalam ancaman. Tapi Gyu dapatkan sebuah point kill dengan adanya seorang Gears yang berhasil untuk bisa mendapatkan pick off keduanya kali ini. Ada beberapa buff lain yang juga kini akan mencoba untuk diambil. Turret di bagian atas pun juga kini perlahan bakal mencoba dihancurkan. Sementara kita lihat juga dari lain ada seorang Cleo yang harus juga ditumbangkan, dikejarkan dengan adanya serangan Astrocat. Nah, melihat seorang Wiz pun mencoba memberikan beberapa tembakan yang bisa membuat Astrocat pun mungkin kini harus berhati-hati. Namun darah yang cukup tebal membuat seorang Han pun sulit untuk bisa mengambil point kill. Counter natural dari seorang Astrocat dengan Esmeralda-nya ya. Cepat banget sih untuk bisa nambahin opsi untuk jadi garda depan. Namun sayangnya Rift gagal diselamatkan. Vida Strike tadi sempat dibuka, namun gagal untuk bisa membuat penyelamatan pun terjadi. Namun Cleo pun juga kini haruskah mencoba dikejar. Jadi pemain yang harus menjaga area terlebih dahulu. Cleo dengan lapu-lapunya udah berhasil memang membuka poin kill pertama ya. Namun juga harus ditumbangkan sebanyak 2 kali. Harus jadi pemain yang kini juga mementingkan War Egg terlebih dahulu mungkin untuk bisa diambil. Dan udah berhasil didapatkan langsung. Cuman sepatu lain ini bakal lebih diprioritaskan ke arah sepatu Crossboot ya mungkin. Karena dengan seorang Astrocat bisa memberikan sebuah efek yang juga cukup deras. Bisa mencoba menipiskan darah dengan Cleo yang harus kini perlahan hilang dari segi darah. Flicker pun terjadi. Seorang Leslie-nya pun kabur kali ini, mencoba untuk selamat. Namun lihat seorang Gears pun malah mendapatkan poin kill tambahan, yang juga akan kamu memastikan bahwa 2 pick up pun berhasil untuk dilakukan. Namun Vida Strike pun malah harus langsung terkena Way of Dragon tambahan. Meskipun ternyata cukup aman, Zilan pulang dengan bantuan Flicker dan terus mencoba menembak di arah belakang sana, memberikan opsi agar pasukan dari tim RRQ pun gak mudah untuk bisa memenangkan pertarungan. Dan ini bakal membuat turret di arah tengah ini juga sepertinya bakal mulai mencoba untuk disambar ya. Turret di bagian tengah kayaknya akan mencoba untuk diambil langsung untuk pasukan dari tim Onyx. Meskipun kali ini ada gangguan lagi, bahkan Brevet dari serang Cleo pun berhasil menangkap seorang pemain. 2 pick pun juga akan diciptakan. Tapi Esmeralda pun juga di sana bersama dengan serang Rift mencoba untuk melompat dengan sebuah ciren-ciren juga akan terjadi. Namun Gyu pun berhasil untuk membawa poin kill sampan lagi dan harus membuat serang Rift juga kini sepertinya harus berhati-hati, bakal langsung tertumbangkan dengan satu buah Electrifying Beach. Electrifying Beach yang juga bisa di pressure dengan baik. Dengan Onyx yang kini juga harus mulai kehilangan momentum. Dan goldnya bakal juga cukup dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan akan ngebuat pasukan dari tim Onyx kali ini sepertinya mungkin akan kehilangan sebuah turtle yang ketiga ya. Dengan satu sambaran sebuah Beach yang kini akan kembali terbuka, membuat bencana. Namun lihat juga ada sebuah kesempatan di mana 2 member dari pasukan tim Onyx pun juga kini akan memasakkan dari segi warnya. Rift mencari sebuah kesempatan di mana lompatan mungkin bisa dilakukan. Siapakah yang akan jadi tujuan utama untuk bisa terkena serangan? Namun lihat kesempatan di bagian bawah untuk bisa membuka beberapa platingan kini akan terjadi. Objective Gaming yang mungkin bisa dipush, tapi Cleo gak akan kasih mudah. Akan menjaga areanya dengan cukup cepat. Namun lihat juga ada kesempatan di mana satu buah turtle-nya ini juga akan berhasil diambil langsung untuk pasukan dari Onyx. Bakal mencoba untuk mengambil kesempatan dengan turtle yang akan berhasil untuk bisa diambil. Retribution kini akan terkonek langsung untuk pasukan dari RRQ. Nah, melihat Gyu pun masih di sana, siap mencoba untuk menambah war. Opsi variasi pertarungan pun kini bakal mulai bertambah dan akan membahayakan pasukan dari RRQ untuk bisa pulang seperti yang ada di belakang sana. Dan serangan Astrocat pun harus diamankan dengan double kill juga. Dan sayangnya seorang Leslie juga harus mencoba untuk kaburkan. Dengan kini ada satu zaman force yang sempat terjadi dan guys harus berhati-hati. Recall pun dilakukan lagi. Sementara dengan beberapa buff yang kini mencoba untuk diambil, seorang pemain pun juga kini bakal disambar. Dan membuat kejutan harus terjadi kalau serang Cleo karena harus membuat dirinya pun terlalu dalam. Dan itu yang membuat dirinya pun juga harus malah tertumbangkan. Dan satu buah park pun juga udah berhasil diambil di area depan. Wah, purple-nya udah diambil nih teman-teman. Dan lihat dengan beberapa buff lain yang juga akan mencoba untuk didapatkan oleh serang Han. Mencoba mainkan lagi tempo serangan.
Intensitas dari segi war yang kini akan kembali cukup besar. Bisakah membuat pasukan dari tim hierarki diuntungkan dengan war yang akan terjadi? Tapi lihat di area lain, kini masih ada seorang Gears dan juga sebuah lompat ada seorang Rift yang mungkin bisa mengenai para member dari pasukan tim Onyx. Dengan satu lompatan yang mungkin bisa memberikan luka. Namun sepertinya nggak mudah, karena seorang Cleo pun juga masih ada di sana, siap mencoba menjadi sebuah badan. Meskipun kini mencoba membuka Breveternya langsung menggagalkan seorang Zilan yang sepertinya harus tadi punya kesempatan untuk membuka lagi war dengan Video Ice Strike. Dan bahkan ada seorang Han yang akhirnya juga berhasil menemukan space di mana double kill pun bisa terjadi. Aether Vampire menggunakan dan Hoges pun kini dalam ancaman, dikejarkah? Namun dengan darah yang nggak begitu banyak, serang Gears pun haruskah mencoba untuk kabur duluan. Dan Han punya kesempatan yang juga kini apakah bisa membuat Lord pun bakal diambil ya untuk pasukan dari teman-teman tim hierarki di gamenya kali ini. Tidak pengambilan Karl Lord yang nantinya akan terjadi di area bottom lane. Bisakah digunakan dengan baik kesempatan yang kini terjadi dengan defense yang harus juga bisa diperkuat untuk teman-teman dari tim Onyx yang juga kini harus juga ke pressure dengan adanya sebuah buff yang hampir saja diambil Gyu. Mematapkan diri agar gimana pun caranya bisa meningkatkan dari segi war. Dan itu yang ngebuat juga pasukan tim Onyx pun gak bisa terlalu dekat. Namun ada pengambilan karena sebuah Lord yang juga seperti kini akankah bisa dimaksimalkan dengan Zilan yang kini juga mencoba untuk membuka serangannya. Efek slow tadi sempat terbuka, namun Cleo pun dalam bahaya, malah mendapatkan satu killing spree langsung dengan adanya serang Gears di sana. HBD karena serang Cleo. Nah, melihat ada 2 orang bahkan 3 orang member dari pasukan tim Onyx yang kini mulai mencoba untuk bermain agresif. Ada Wave Dragon tadi sempat dijadikan opsi dari serang 9 yang kini juga harus berhati-hati. Tapi lihat ada Divine Boost pun juga malah berhasil untuk bisa mendapatkan pemain. 2 pick up juga kini akan didapatkan, namun tembakan lebih mencoba untuk dipertegas untuk pasukan dari teman-teman tim hierarki agar bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun mungkin dipukul mundur. Tapi kali ini war pun masih berlangsung, bahkan Gyu pun malah mendapatkan space di mana double kill pun berhasil dia dapatkan. Dan ada seorang Han mencoba untuk juga mengejar. Aether Beast pun juga kini membuat seorang Leslie-nya pun dalam bahaya, dijegal di sana. Dan pengambilan ke arah Resba pun juga harus didapatkan langsung untuk pasukan dari tim hierarki di gamenya kali ini. Dan ini bakal menjadi keuntungan yang harusnya bisa dikunci untuk pasukan dari tim hierarki di area Lord kali ini. Berhasilkah terjadi pengambilan Lord yang akan dilakukan untuk pasukan dari tim hierarki dan Onyx? Harus dipukul mundur. Sementara serangan Rocket pun kini juga harus berhati-hati. Menyadari memang cukup tebal, tapi agak sulit sih untuk bisa memasangkan serangan, apalagi dengan kombinasi war yang cukup juga membingungkan dari teman-teman tim Onyx. Loh, ada lagu kak guys. Tembakan tadi sempat dimainkan, namun Rift masih berhasil pulang, mencoba untuk mengatur posisi di mana sebuah zaman force pun terjadi. Dan Breveter pun juga kini akan berhasil bisa mengambil ke arah pemain. Dan lihat di area depan, Gyu pun masih menari-nari, bahkan Rift kini akan dijadikan satu pemain yang akan ditumbangkan juga. Namun sayang Cleo pun yang harus tertinggal, malah menjadi pengambilan yang harus didapatkan oleh pasukan dari Monarchy. Dan lihat Wave Dragon tadi sempat juga digunakan, di mana beberapa pemain dari pasukan tim Monarchy pun kini mulai masuk ke bagian dalam dan membuat sebuah base-nya pun juga akankah mulai dihancurkan ya. Ada sebuah base yang akan mulai perlahan mencoba untuk dijadikan momentum untuk pasukan dari tim hierarki. Objektif gaming yang akan mulai terjadi ya, dimana pasukan dari tim hierarki juga mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lagi. Opsi untuk bisa ngambil ke arah buff yang cukup banyak pun kini bakal lebih ditingkatkan, dan akan ngebuat pasukan dari tim Onyx ya semakin bakal kesulitan mencari cara mungkin untuk bisa lebih meningkatkan dari skill permainan. Tapi Witch gak akan tinggal diam, tapi malah terdiam. Ada semua masalah yang terjadi. Oh, Witch, what are you doing? Lihat dalam opsi untuk membuka war, seorang Witch malah terdiam dan harus malah membuat dirinya pun terkena point kill ya. Bisa ada beberapa serangan lain yang juga kini bakal terbuka dengan lompatan masuk dari serang Rift.
Membuka sebuah cara-cara langsung ke arah depan sana. Dan guys, berhasil untuk bisa menculik. Dan Brave Fighter pun juga akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain dengan Zilan yang terlalu free. Gak ada posisi yang cukup baik, tapi dengan dua orang pemain lain bakal membuat serang Cleo pun kini bakal langsung terkena eliminasi. Dan di area samping Giu ini masih menari-nari, tapi harus juga berhati-hati karena 4 member pun harus datang ke arah dirinya. Ada seorang 9 juga siap untuk menjaga, bersama dengan Kimi yang juga kini perlahan mencoba untuk siap dalam melakukan posisi maksimum charge, mencari informasi lain dengan turret yang juga kini akan mencoba untuk diambil. Guys, gak punya darah yang cukup banyak dan harus mencoba untuk membuat dirinya pun mundur. Dan wave-nya yang lain pun juga harus bisa di-plating ya. Platingan ke arah sebuah wave minion pun harus bisa dilakukan di area atas. Karena bisa jadi tempat dimana push lane mungkin bisa dilakukan ya. Nah, akan sangat berbahaya jika pasukan dari tim Onyx malah harus kehilangan turret terakhir mereka di area atas sana. Dengan power play yang juga harus malah berhasil langsung diambil oleh serang Giu dengan cepat. Mencoba untuk memainkan juga plating untuk bisa dilakukan di area atas. Seorang pemain, ada Way of Dragon, dibuka langsung. PDS Strike pun juga kini bakal membuka masalah. Brave Fighter dari seorang Cleo pun harus hilang dari segi efeknya. Gak ada pemain yang harus bisa di take down. Dan Ultimate Snipe bisa menjadi juga masalah untuk serang Cleo yang kini apakah masih berhasil kabur. Giu juga harus berhati-hati dari depan. Mencoba untuk pulang, tapi dengan darah sekarang seperti yang berhasil untuk bisa dikejar. Dan Leslie-nya menambah pick off keempat, di mana satu lava golem pun juga kini akan dicuri. Namun kesiapan untuk bisa mengambil Carol Lord pun juga cukup terbuka lebar untuk bisa didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx yang ada di area atas sana. Ini bakal jadi bencana. Tim pengambil Carol Lord-nya pun berhasil terjadi di sana. Dan masih ada serang Fizz mengunci lagi pemain lain. Dan Cleo, lihat tadi terkena point kill. Ciri-ciri pun terbuka, tapi Rift gak ada pemain yang mencoba untuk memberikan backup, membuat diri pun dalam ancaman. Bahkan sebuah Fang Beast pun langsung menggugurkan dirinya. Dan masih ada seorang Zilan yang juga kini bakal dikejar. Menjadi pemain yang harus mencoba mundur, tapi dalam posisi yang gak cukup baik. Dan ini bakal membuat sebuah lure pun akankah mulai mencoba menjadikan opsi untuk bisa diambil oleh pasukan dari tim RRQ. Dengan lompatan tambahan yang terjadi lagi, tapi 3 pemain pun gak akan tinggal diam. Ultimate Snipe pun berhasil untuk membuka pengambilan, dimana kita lihat juga pasukan dari mereka pun juga gak akan mencoba untuk melepaskan. Seorang Astreka untuk bisa pulang. Lagi dan lagi satu manfaat serangan berhasil membuat Leslie-nya kali ini juga harus sendirian di sana. Dan kita akan lihat dari segi lore-nya apakah akan mulai mencoba untuk didapatkan oleh teman-teman dari RRQ yang ada di area atas sana. Zoning kayaknya bakal mulai terjadi dan lore-nya pun kayaknya untuk kali ini akan mencoba untuk langsung diambil oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Berhasil terjadi, kita lihat pengambilan card lord yang kini akan dilakukan. Dengan Ultimate Snipe mencoba memberikan gangguan, tapi Rift masih mencoba untuk masuk bagian dalam, tapi Lordnya pun didapatkan dan Rift pun juga harus tekan eliminasi. Sementara Cleo pun juga masih mencoba mengejar, jadi pemain yang harus juga tumbang di depan sana. Ada pemain yang bisa untuk mengcover dari segi Cleo juga ya, karena kayaknya pasukan dari tim RRQ lebih fokus buat mainin dari segi Lord, dan itu yang ngebuat Cleo memang harus menjalankan aksinya sendirian di area top lane sana. Dan juga harus mengantarkan sebuah point kill untuk gamenya kali ini. Dan lihat Lordnya akan mulai datang, mencoba untuk dimanfaatkan sebagai langsung satu buah kemenangan. Dengan defense 3 bahkan 4 member dari pasukan tim Onyx yang akan mencoba untuk menjaga base-nya. Berhasilkah? Tinggal lihat beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang akan mulai maju di sana. Biar gak maju-maju tuh betul. Itu zoning guys namanya guys. Dengan masih ada serang Giu menari-nari mencari seorang Rift untuk bisa ditumbangkan. Terlalu nekat Giu jika ingin mencoba memasakkan serangannya duluan. Apalagi masih ada seorang Astro yang kini malah berhasil juga ditumbangkan di area belakang. Juga tambahan pun terbuka untuk pasukan dari tim RRQ yang juga kini mulai mencoba untuk mendapatkan lagi ke space, di mana turret di bagian top lane pun juga kini akan berhasil mereka ambil. 2 turret pun udah berhasil didapatkan. Tersisa 4 orang pemain, dan apakah masih cukup kuat untuk bisa memasakkan penjagaan di mana base-nya di area bawah? Mungkin juga bisa didapatkan di sana, dan ini dia
Belum ada kesiapan yang ternyata terjadi, di mana RRQ harus bakalkan menunggu untuk Lordnya masuk terlebih dahulu kali ini. Lordnya akan mulai mencoba untuk nantinya akan didapatkan. Halo Gris, itu kenapa kau pakai akun lain itu Gris? Itu akun siapa kau Gris? Hari-hari Gris ini malah pakai akun lain bro. Belum di follow lagi akunku bejir. Minimal follow dulu gak sih Gris kalau mau dapetin itunya Gris. Menjaga area lagi untuk bisa dilakukan di area tengah sana. Dan tentunya dengan keadaan sekarang gak akan mau untuk pasukan dari tim RRQ ya menyanyiakan sebuah peluang. Malas di akun utama katanya hari-hari Gris. Clay pun masih menunggu, mencoba membuka sebuah war tambahan lagi. Zaman Force akan terbuka, dimana kita lihat juga dari samping ada seorang Rift yang mencoba untuk tadi melakukan sebuah pengambilan ke arah sebuah purple, tapi terkena maximum charge. Wave Dragon pun gagal terconnect. 90 masih menunggu momen dimana Zaman Force malah dibuka duluan, dan Gyu mencoba untuk menghadirkan plating untuk bisa langsung dijalankan, dan Queen Wing menjadi item lain yang udah berhasil diambil untuk serang Cleo kali ini. Item yang semakin memperkuat juga dari segi durability ya, belum lagi dengan Bruce. Ini kan armor ya, bersama dengan Silver. Silver juga diambil guys. Mencoba untuk lebih ngedobrak juga kah dari segi darah buat teman-teman dari tim Onyx. Dan kali ini Lordnya akan berhasil diambil, dimana guys berhasil mencuri dengan satu retribution yang begitu baik. Dan harus juga membuat seorang Rip pun terkena tembakan. Point kill terjadi bersama dengan Leslie yang juga berhasil untuk melakukan sebuah double kill, tapi pengejaran pun juga masih dilakukan. Zilan pun kini akankah harus ditumbangkan. Winter Crown pun diaktifkan dan menunggu bantuan untuk bisa datang, tapi tembakannya berhasil juga membuat Wiz pun mendapatkan point kill kembali di gamenya kali. Dan Lordnya pun akan mulai berjalan ke area atas sana. Menjadi bahaya, Lordnya pun akan mulai datang langsung ke area tengah sana. Namun ada Gyu yang juga kini mencoba memberikan bantuan serangan. Eliminasi ke arah Lord kaki ini akan terjadi dengan cukup cepat, di mana seorang Zilan pun juga apakah bakal mencoba dikejar. Belum bisa untuk bisa membuat seorang Zilan pun diamankan. Tapi kini space dengan wave ini untuk bisa masuk pun akankah cukup terbuka besar buat pasukan tim RRQ, di mana ada seorang Gears yang juga kini nekat untuk langsung bergerak ke depan, mencari kesempatan untuk bisa mengejar dan harus memaksakan pasukan dari tim RRQ untuk bisa pulang. Dan point kill gagal untuk bisa terjadi dari pasukan tim Onyx, tapi setidaknya berhasil untuk memukul mundur beberapa pemain dari pasukan tim RRQ ya, untuk bisa pulang ke area belakang lagi. Ini kenapa guys? Ya Allah guys, malah AFK kah? Lagi seru-serunya malah AFK guys. Enggak, jalan, aman guys. Dengan beberapa tembakan yang masih terbuka, Witch mencoba untuk juga kini menghindari seorang Rivka yang mencoba mendekat di sana. Dengan Gyu yang juga perlahan mulai mencoba datang. Jojo pun tadi sempat terkonek. Namun ada sebuah lompatan yang juga berhasil terjadi, dan serang Witch pun harus terkena point kill. Brevator pun gagal terkonek juga dan harus membuat Lucian dari seorang Gears pun mendapatkan juga point kill. Dan 3 orang pemain kini tersisa harus dalam bencana, dengan harus ada pengambilan Lord yang juga nanti terjadi untuk pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Lihat Lord akan berhasil nanti diambil. Dengan kita lihat juga ada beberapa platingan yang juga masih dijalankan lagi. Astro Cat pun menunggu, mencari kesempatan yang pasti untuk membuka war lagi. Tembakan pun terjadi ke arah seorang 9 yang harus melakukan sebuah Chiroka, dengan ada seorang 9 juga hampir saya terkena ultimate snipe. Tembakan berbahaya yang mungkin bisa melakukan sebuah last hit di depan sana, membuat dalam bencana. Dan lihat pengambilan karena Lordnya juga kini bakal terbuka untuk pasukan dari tim Onyx yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area bawah sana. Lordnya akan mulai mencoba untuk diambil untuk pasukan dari tim Onyx. Berhasil terjadi, speed push pun juga kini bisa membahayakan.
di mana Gio pun kini bakal langsung mulai masuk ke area dalam. Lord memang didapatkan, tapi base-nya pun juga perlahan akan mencoba dihancurkan, mencoba memberikan sebuah Buying Sun, di mana base-nya pun kini akan berhasil untuk dihancurkan. Dan momentum untuk bisa menghancurkan base pun gagal terjadi. Defense yang begitu baik, meskipun hampir saja base-nya pun dihancurkan langsung. Dan ini bakal juga membuat kerugian terjadi untuk pasukan dari tim Hierarchy. Tersisa hanya sekitar 4 orang pemain. Maximum Charge pun tadi sempat digunakan, tapi dengan satu penculikan, Gears membuat kejutan. Ultimate Snipe pun digunakan mencari keberadaan dari serang Han, yang kini malah harus kehilangan sebuah immortality. Double kill terjadi, 9 pun harus sendirian kali ini. Masih melakukan sebuah buying time, di mana seorang Cleo pun juga kini mulai mencoba untuk ke arah samping, mencari sebuah kesempatan juga untuk bisa masuk mungkin, tapi dengan turret yang bakal dibongkar langsung. Dan masih cukup lamanya pasukan dari tim Hierarchy untuk bisa bertahan. Dan base-nya pun dihancurkan dan kemenangan pun langsung terbuka, di mana pasukan dari tim Hierarchy pun berhasil langsung dikalahkan dan Onyx pun membawa kemenangan. MVP berhasil didapatkan oleh seorang